Selamat datang di video pembelajaran seri Psikologi Kepribadian. Di video kali ini kita akan mempelajari salah satu teori kepribadian dari salah satu tokoh aliran psikoanalisis, yakni Erik Erikson. Salah satu konsep dari Erikson yang paling terkenal yaitu tahap perkembangan psikososial. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Let's go. Mari kita mulai. Erik Erikson ini lahir pada 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman. Sejak kecil, identitasnya sebagai anak di luar nikah dan ketidakjelasan identitas ayah biologisnya menjadikan ini sebagai konflik internal yang mempengaruhi hidupnya. Konflik identitas ini akan sangat relevan dengan konsep yang nanti ia kembangkan dalam teorinya, terutama pada masa remaja. Erikson awalnya tertarik pada seni dan perjalanan dan bahkan menghabiskan sebagian besar waktu mudanya sebagai seorang seniman keliling. Ketertarikannya pada psikoanalisis mulai tumbuh ketika ia bertemu Anna Freud di Vienna dan belajar di bawah bimbingannya. Erikson kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1933 saat Nazi mulai berkuasa di Jerman. Di Amerika, ia mulai mengajar di beberapa universitas bergengsi seperti di Harvard dan Yale, serta menghasilkan karya-karya yang berpengaruh, termasuk Childhood and Society, buku yang memperkenalkan teorinya tentang 8 tahap perkembangan psikososial. Meskipun Erikson tidak memiliki gelar sarjana formal dalam psikologi, ia dianggap sebagai salah satu tokoh besar dalam bidang tersebut, dan bahkan menjadi orang pertama yang dianugerahi gelar Profesor Emeritus dalam psikologi di Harvard. Teorinya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Freud, tapi Erikson memperluas teori Freud dengan memasukkan faktor sosial dan budaya dalam perkembangan kepribadian sepanjang hidup, bukan hanya sampai masa kanak-kanak. Erikson juga menekankan bahwa identitas seseorang tidak terbentuk dalam isolasi, tapi selalu dalam konteks sosial dan budaya. Faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, dan budaya akan mempengaruhi bagaimana individu menjalani setiap tahap dan menyelesaikan krisis psikososialnya. Oleh karena itu, teori Erikson seringkali dianggap lebih kontekstual dan relevan untuk memahami perkembangan manusia secara lebih holistik dibandingkan teori yang hanya berfokus pada aspek internal kepribadian. Erikson memandang bahwa perkembangan manusia adalah proses umur hidup yang terjadi dari 8 tahap yang berbeda, dan setiap tahap melibatkan krisis atau konflik psikososial atau psychosocial crisis. Setiap krisis merupakan tantangan yang perlu diatasi, dan cara seseorang mengatasi krisis tersebut akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya di masa mendatang. Jika konflik terselesaikan dengan baik, individu akan mendapatkan kekuatan psikososial yang akan membantunya dalam menjalani tahap berikutnya. Namun, jika konflik tidak terselesaikan, hal tersebut dapat menghambat perkembangan di tahap berikutnya. Nah, mari kita bahas setiap tahapannya secara rinci dan dengan contoh. Tahap yang pertama ini adalah tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan atau trust versus mistrust. Tahap ini terjadi sejak bayi lahir hingga usia 1 tahun. Fokus utamanya adalah pada pengembangan rasa kepercayaan atau trust terhadap lingkungan dan pengasuh utama, terutama orang tua. Jika pengasuh memberikan perhatian yang konsisten, penuh kasih sayang, dan responsif terhadap kebutuhan bayi, seperti memberi makan saat lapar atau menghibur saat bayi menangis, bayi akan belajar untuk mempercayai dunia di sekitarnya. Sebaliknya, jika pengasuh tidak konsisten, mengabaikan kebutuhan bayi, atau memperlakukannya dengan buruk, bayi akan mengembangkan ketidakpercayaan atau mistrust. Hal ini bisa berdampak negatif pada hubungan interpersonal di masa depan, karena bayi akan merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak bisa diandalkan. Kekuatan psikososial yang dihasilkan dari tahap ini adalah harapan atau hope, yaitu keyakinan dasar bahwa dunia adalah tempat yang dapat diandalkan, meskipun ada kesulitan dan ketidakpastian.
Tahap yang kedua adalah otonomi versus malu dan ragu atau otonomi versus shame and doubt. Pada tahap kedua, anak mulai mengembangkan kemandirian atau otonomi dan belajar melakukan berbagai hal sendiri seperti berjalan, makan, atau memilih pakaian. Orang tua yang memberikan dukungan dan kebebasan yang terkontrol kepada anak akan membantu anak mengembangkan rasa otonomi. Namun, jika orang tua terlalu mengendalikan atau menghukum anak atas kegagalan kecil, anak mungkin akan tumbuh dengan perasaan malu dan ragu terhadap kemampuan mereka sendiri. Di sini, anak belajar tentang pentingnya kebebasan dan kendali diri. Jika mereka merasa didukung dalam mencoba melakukan hal-hal sendiri, mereka akan mengembangkan keyakinan diri. Namun, jika mereka sering dimarahi atau dipermalukan karena kesalahannya, mereka akan terlalu bergantung pada orang lain atau merasa tidak mampu mengatasi tantangan. Misalnya, seorang anak yang didorongkan untuk menggunakan toilet sendiri, meskipun kadang gagal, akan merasa lebih percaya diri dan mandiri. Sebaliknya, anak yang selalu dimarahi atau dipermalukan karena salah memilih pakaian atau tidak bisa makan sendiri akan merasa malu dan ragu pada kemampuannya. Kekuatan yang dihasilkan dari tahap ini adalah kemauan atau will, yaitu kemampuan untuk berkomitmen pada tindakan meskipun ada keraguan. Tahap yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah atau inisiatif versus guilt, berada di usia 3-6 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai berinisiatif untuk melakukan aktivitas baru, merencanakan permainan, atau berpartisipasi dalam aktivitas kelompok. Mereka mulai memiliki tujuan dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Orang tua yang mendukung inisiatif anak, seperti membiarkan mereka memilih permainan atau mengambil peran aktif dalam kelompok, akan membantu anak mengembangkan rasa inisiatif. Namun jika orang tua sering membatasi atau menghukum anak atas inisiatif mereka, anak-anak bisa mengembangkan rasa bersalah atau guilt yang berlebihan. Ini dapat menghambat rasa percaya diri dan kemampuan anak untuk bertindak secara mandiri. Misalnya, seorang anak yang diberi kebebasan untuk memimpin permainan bersama teman-temannya dan memilih aktivitas kreatif akan mampu mengembangkan rasa inisiatif. Kekuatan psikososial yang dihasilkan di tahap ini adalah tujuan atau purpose, yaitu kemampuan untuk menetapkan dan mengejar tujuan secara mandiri. Tahap yang keempat adalah kerajinan versus inferioritas atau industri versus inferiority. Ini pada usia 6-12 tahun. Ini memasuki usia anak sekolah. Anak-anak akan mulai belajar bekerja sama dengan orang lain dan mereka juga mengembangkan keterampilan baru. Mereka mulai mengembangkan kompetensi dalam tugas-tugas sekolah, olahraga, atau aktivitas lainnya. Jika anak merasa berhasil dalam mengerjakan keterampilan ini, mereka akan mengembangkan rasa kerajinan atau industri, yaitu perasaan produktif dan kompeten. Namun, jika mereka merasa gagal atau tidak mampu bersaing dengan teman-temannya, mereka bisa merasa inferior, seolah-olah mereka ini tidak cukup baik. Perasaan inferior ini dapat mempengaruhi rasa percaya diri mereka di masa depan dalam berbagai aspek kehidupan. Kekuatan yang dihasilkan dari tahap ini adalah kompetensi atau competence, yaitu kemampuan untuk berhasil menyelesaikan tugas dan tantangan dengan percaya diri. Tahap yang kelima adalah tahap identitas versus kekacauan peran atau identity versus role confusion. Ini pada usia 12-18 tahun. Ini adalah masa remaja di mana di masa ini individu mulai mengeksplorasi identitas mereka. Mereka mulai mencari tahu siapa mereka sebenarnya dan apa sih peran mereka dalam masyarakat. Ini adalah fase kritis di mana remaja memadukan berbagai aspek dari diri mereka seperti nilai, keyakinan, dan aspirasi untuk membentuk identitas yang kohesif. Jika remaja berhasil menyatukan elemen-elemen ini, mereka akan memiliki identitas yang kuat. Namun jika mereka gagal atau tidak mampu menemukan jati diri mereka, mereka akan mengalami kekacauan peran atau role confusion yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan keputusan hidup mereka di masa depan.
Kekuatan psikososial yang dihasilkan adalah kesetiaan atau fidelity, yaitu kemampuan untuk memiliki loyalitas pada diri sendiri, identitas, dan orang lain dalam menghadapi konflik nilai. Tahap yang keenam adalah keintiman versus isolasi atau intimacy versus isolation. Ini pada usia 18 sampai 40 tahun. Tahap ini terjadi di masa dewasa muda, di mana fokus utamanya adalah membangun hubungan intim dan bermakna dengan orang lain, baik itu dalam konteks romantis maupun konteks persahabatan. Orang yang mampu menjalin hubungan yang dekat dan saling mendukung akan merasakan keintiman, sementara mereka yang tidak berhasil mungkin akan merasa terisolasi. Keintiman di sini tidak hanya berarti hubungan romantis, tapi juga mencakup kemampuan untuk membuka diri serta berbagi pengalaman dan menjalin kedekatan emosional dengan orang lain. Kekuatan yang dihasilkan adalah cinta atau love, yaitu kemampuan untuk membentuk hubungan yang mendalam dan bermakna dengan orang lain. Tahap yang ketujuh adalah tahap generativitas versus stagnasi atau generativity versus stagnation. Ini pada usia 40-65 tahun. Di masa dewasa menengah, fokus utamanya adalah kontribusi kepada generasi berikutnya. Ini bisa melalui pengasuhan anak, mentoring, pekerjaan, atau kontribusi sosial yang lebih luas. Individu yang merasa produktif dan berkontribusi akan mengembangkan rasa generativitas, yaitu perasaan bahwa hidup mereka bermakna dan berkontribusi pada masyarakat. Sebaliknya, jika mereka merasa tidak ada kemajuan atau tidak ada kontribusi yang bisa mereka berikan, yang terjadi adalah stagnasi atau perasaan mandek dan tidak berkembang. Kekuatan yang dihasilkan dari tahap ini adalah perawatan atau care, yaitu kemampuan untuk peduli dan berkontribusi bagi kesejahteraan orang lain. Tahap yang ke-8 adalah integritas versus keputusasaan atau integrity versus despair. Ini pada usia 65 tahun ke atas. Tahap terakhir dalam teori Erikson ini terjadi di usia lanjut, di mana individu mulai merefleksikan hidup mereka. Mereka yang merasa telah menjalani hidup dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka akan merasakan integritas, yaitu perasaan damai dan penerimaan terhadap hidup yang telah dijalani. Sebaliknya, jika mereka merasa banyak penyesalan atau kegagalan dalam hidup, mungkin akan mengalami keputusasaan. Kekuatan yang dihasilkan dari tahap ini adalah kebijaksanaan atau wisdom, yaitu kemampuan untuk melihat kehidupan dengan pemahaman yang mendalam dan penerimaan akhir kehidupan dengan damai. Erikson juga memperkenalkan epigenetic principle yang menunjukkan bahwa setiap tahap perkembangan muncul pada waktu yang tepat dan membangun fondasi dari tahap sebelumnya. Prinsip epigenetik ini menunjukkan bahwa perkembangan kepribadian bersifat kumulatif. Artinya, setiap tahapan itu penting dan berpengaruh pada tahap berikutnya. Jika sebuah krisis psikososial di satu tahap ini tidak terselesaikan dengan baik, hal ini dapat mengganggu kemampuan individu untuk menghadapi krisis-krisis di tahap selanjutnya. Misalnya, jika seseorang gagal menyelesaikan krisis kepercayaan versus ketidakpercayaan atau trust versus mistrust pada tahap pertama, mereka mungkin akan kesulitan dalam menjalani hubungan yang akrab dan intim di tahap dewasa awal atau pada saat fase intimacy versus isolation. Setiap tahap dalam teori Erikson ini memiliki masa kritis, yang berarti waktu tertentu di mana krisis psikososial yang terkait dengan tahap tersebut akan muncul secara alami dan paling relevan untuk perkembangan seseorang. Misalnya, krisis identitas itu biasanya muncul selama masa remaja. Prinsip epigenetik menekankan bahwa setiap krisis akan muncul pada waktu yang tepat dalam kehidupan seseorang, dan perkembangan yang sehat terjadi ketika setiap krisis ini diselesaikan secara positif pada waktu yang seharusnya. Prinsip ini juga menekankan bahwa perkembangan kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tapi juga oleh interaksi sosial dan pengalaman hidup. Setiap krisis atau konflik dalam teori Erikson adalah kombinasi dari kebutuhan internal individu dan tuntutan sosial atau harapan lingkungan.
Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan individu dalam menyelesaikan krisis itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka seperti keluarga, sekolah, budaya, dan masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan tentang 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Teori ini menekankan bahwa perkembangan manusia ini adalah proses seumur hidup yang melibatkan berbagai konflik psikososial yang perlu diatasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya.